Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mitro Koloni Channel. Sahabat Tuleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Begitu juga rekan-rekan kita sesama pewalet yang ada yang sempat menonton video ini, yang ada di Malaysia. Apa kabar semuanya? Dan harapan saya tentunya semuanya dalam kondisi sehat-sehat walafiat, dan tak kurang suatu apapun, dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Tuleter, akhir-akhir ini saya jarang sekali mengupload video di lapangan, disebabkan karena kesibukan saya. Ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan, yang menyangkut pekerjaan pribadi saya. Jadi tidak ada waktu untuk membuat video. Namun pada kesempatan kali ini saya mengambil kesempatan karena ada ruang waktu. Walaupun saya membuat video hanya dalam ruangan saja, memberikan teritori, sebagaimana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang melalui komentar YouTube saya yang saya upload baru-baru ini, yang mana komentar-komentar tersebut datangnya dari teman-teman kita yang di luar pulau, dan banyak pertanyaan yang dilontarkan di kolom komentar. Namun saya akan menjawab satu persatu dalam bentuk video. Kenapa saya menjawab dengan dalam bentuk video? Karena menurut saya apabila pertanyaan itu saya jawab dalam bentuk video, maka yang menonton itu banyak. Artinya banyak teman-teman kita yang bisa menyimak, karena kasus-kasus yang ditanyakan itu merupakan kasus umum di kalangan petani-petani walet, terutama petani walet pemula. Jadi sahabat Tuleter, kali ini saya akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang dari luar pulau, yang menanyakan tentang bagaimana menempatkan arah LMB pada sebuah rumah walet. Jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, baik sahabat Tuleter. Nah, sebelum saya menjawab, terlebih dahulu bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu di sebelah sini, agar di video-video selanjutnya atau setiap video yang saya upload, maka akan mendapat notifikasi atau pemberitahuan kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa video ini di share dan di like apabila video ini dianggap bermanfaat. Baik, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak video ini. Jadi seperti apa yang ditanyakan teman, yaitu masalah penempatan LMB ya. Bagaimana cara menempatkan LMB yang efektif. Jadi sahabat Tuleter perlu ketahui bahwa LMB adalah salah satu akses burung untuk masuk ke dalam sebuah rumah walet, dan itu sangat penting sekali. Baik itu besarnya LMB, ukuran lubangnya, maupun itu juga masalah penempatannya. Nah, jadi hal ini sangat gampang sekali sahabat Tuleter, terutama buat pemula ya, yang mau membangun, begitu juga yang mengalami kondisi kendala pada LMB-nya, supaya beberapa hal ini harus diperhatikan. Menempatkan LMB pada sebuah rumah walet itu sebenarnya bebas. Jadi yang pertama-tama kita harus ketahui untuk penempatan LMB bahwa di hadapan LMB tidak ada pepohonan. Artinya LMB itu berada di area bebas, dengan ketinggian mungkin ya sekitar standar lah, mungkin kira-kira 7 meter dari tanah. Jadi usahakan di depan LMB itu tidak ada pepohonan. Begitu juga yang di samping, usahakan sekitar 10 meter minimal sampai 20 meter itu pepohonan itu harus dipangkas ya. Kalau ada pohonnya, tapi kalau sudah tidak, tapi kalau memang area itu, lokasi itu tidak punya pepohonan, tidak ada pepohonan, maka saya kira tidak bermasalah. Karena pepohonan yang ada di depan LMB itu memberikan pengaruh terhadap burung walet. Pengaruhnya yaitu ketika burung bermanuver untuk masuk ke dalam
LMB itu, rumah walet itu, maka dia akan terganggu. Ruang manuvernya dia sangat kecil. Nah, jadi teman-teman yang mempunyai rumah walet yang banyak pepohonan, minimal di depan LMB harus ada ruang manuver di situ. Nah, pernah saya ungkapkan pada video sebelumnya bahwa area di sekeliling RBW itu merupakan juga ketertarikan daripada burung walet untuk bermanuver. Jadi jangan sampai ruang manuver itu sempit, apalagi sulit dipantau oleh walet yang terbangnya tinggi. Nah, karena terlindung oleh pepohonan itu. Jadi sebaiknya pohon-pohon yang ada di depan LMB itu, begitu juga yang ada di samping rumah walet, dipangkas saja. Atau kalau memang perlu ditebang, ditebang. Nah, itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua adalah jangan menempatkan posisi LNB kira-kira berada di area-area yang di bawahnya ada aktivitas. Contoh misalnya sering saya lihat di perkotaan, ya, di situ ada menempatkan LMB, terus di bawahnya itu ada aktivitas. Contoh misalnya di situ ada bengkel atau apa yang lalu lalang mau mobil masuk, itu sangat memberi pengaruh sebenarnya. Jadi usahakan LMB-nya itu mengarah ke area-area yang tidak terlalu ramai dengan lalu lalangnya kendaraan ataupun manusia yang sedang beraktivitas di situ. Karena itu juga bisa mengganggu burung walet untuk masuk ke dalam LNB itu. Jadi hindari menempatkan LNB di area-area yang kira-kira ada aktivitas di situ. Dan hal lain, kita jangan menempatkan posisi LNB pada area-area kira-kira yang bising, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bengkel atau apa, karena di situ begitu burung mau masuk, mendengar suara yang besar dia akan kaget lagi. Apalagi yang kita mau masukkan ini adalah burung-burung baru. Lain halnya kalau memang rumah walet itu sudah berkoloni, apapun yang dibawanya, aktivitas apapun di bawah LB itu, saya kira tidak terlalu takut karena sudah terbiasa. Nah, yang kita mau tarik ini, terutama RBW baru, adalah anak-anak burung walet yang baru masuk, yang masih takut, instingnya masih lemah juga. Jadi beberapa hal itu harus diperhatikan dan harus dihindari, sahabat penonton. Dan saya kira setiap rumah walet itu mempunyai peluang 4 penjuru, ya, yang bisa kita jadikan LNB, utara, timur, barat, dan selatan. Dan kita tinggal memilih mana kira-kira yang aman. Ada juga teman-teman kita yang mempunyai pemahaman bahwa penempatan LNB bisa kita hindari matahari barat, ya. Ya, itu tidak masalah. Ya, karena terkait dengan percayaan. Kalau menghadap matahari barat, sudah tentu intensitas cahaya yang masuk ke dalam RBW kita melalui LNB itu sangat terang pada sore hari. Nah, sedangkan burung walet untuk bermain-main atau pulang pada sore hari, jadi sangat mengganggu. Tapi tidak masalah kalau memang tidak ada jalan lain, menempatkan arah yang lainnya tidak bisa, tidak masalah. Nah, ada juga yang menempatkan LNB itu mengarah burung walet pulang dengan tujuan menghadang daripada burung walet yang pulang. Itu bisa tidak jadi masalah juga sebenarnya. Dan menurut saya itu juga bagus sebenarnya. Nah, kenapa? Karena anak-anak burung yang pulang, yang kira-kira sudah tidak sanggup untuk sampai ke tempatnya, dia bisa singgah di RBW kita. Nah, jadi penempatan LNB itu, sahabat ulater, tidak terlalu sulit, ya. Ya. Namun kalau saran saya untuk menempatkan LNB pada sebuah rumah walet, usahakan tempatkan LNB itu pada selatan atau timur, seperti itu. Kenapa? Karena itu sangat menguntungkan dari segi cahaya. Jadi cahaya pagi tidak akan masuk, begitu juga cahaya yang dari barat itu ketika matahari sudah sore, dia tidak akan langsung menembus ke dalam ruangan. Jadi sudah tentu antara LNB dengan LAR yang ada di dalam sudah tidak langsung kontak cahaya dari LNB masuk ke dalam ruangan inap atau LAR. Nah, itu yang menurut saya dan itu yang saya pakai di RBW pribadi saya sendiri.
dan alhamdulillah ya cukup bagus. Dan sekali lagi sahabat Tuleter, penempatan LNB itu sebenarnya tidak bagus. Jadi kita bisa melihat sendiri sahabat Tuleter, penempatan LNB di RBW kita itu kira-kira yang mana yang berpeluang bagus. Nah, makanya setiap kita membuat rumah walet, usahakan membuat 2 lubang dulu. LNB, lubang masuk burung. Dengan tujuan kita bisa mempelajari ketika burung bermanuver atau bermain ke dalam rumah walet kita, kita bisa melihat di situ diantaranya itu mana yang paling dominan untuk dimasuki oleh burung walet di situ, maka yang satunya bisa kita tutup. Atau kalau tidak mau ditutup, tidak masalah. Nah, cuman saja kalau menggunakan 2, ada minus plusnya ya. Menggunakan 2 LNB itu sangat bagus untuk sirkulasi udara masuk. Namun kekurangannya karena terlalu banyak menyumbang cahaya untuk masuk ke dalam void itu. Nah, void juga tidak perlu terlalu terang ya. Yang penting kira-kira ada remang-remang cahaya masuk ke dalam, dan biasnya bisa masuk ke dalam ruangan nginap sampai menimbulkan remang-remang. Nah, itu sudah bagus. Jadi teman-teman yang mau membangun rumah walet memang konsepnya harus tepat ya, terutama dari penempatan daripada LNB itu, penempatan arah bangunan itu, ya itu sangat memberi pengaruh. Nah, satu hal lagi, sahabat Tuleter, usahakan kalau misalnya membuat rumah walet ya, ini terkait dengan kondisi area lokasi yang kita mau bangun, sebaiknya itu membujur arah timur dan barat. Kenapa? Karena terpaan matahari itu di sebelah lebarnya, bukan di panjangnya. Nah, kalau kita kasih melintang arah selatan dan barat, sudah tentu yang diterpa matahari itu agak memanjang. Sudah tentu yang terkena matahari itu besar dan bisa menyumbang panas masuk ke dalam RBW. Akan tetapi kalau kita membujur arah matahari barat dan timur, kecil peluangnya panas untuk masuk ke dalam RBW. Karena yang terkena matahari ya katakanlah misalnya 4x8 atau 4x12 ukuran RBW itu, maka yang terkena itu hanya 4 meternya saja. Begitu dari pagi yang kena itu cuma 4 meter saja, begitu sampai bahkan tengah hari itu tidak terkena apa-apa itu. Rumah walet itu karena atapnya dia keluar, maka cahaya itu cahaya matahari bisa tidak terkena kepada dinding-dinding itu. Nah, setelah sore nanti mengenai arah sebelah barat lagi. Jadi ini juga tidak terlalu baku mau melintang ke selatan, ke utara. Nah, tergantung area lokasi kita. Akan tetapi kalau area lokasi tempat kita membangun memadai, ya kita bisa memainkan lokasi posisi-posisi itu. Dan itu sangat menunjang dalam hal temperatur dan suhu daripada ruangan rumah walet itu. Jadi sahabat Tuleter, cukup sekian video ini. Mudah-mudahan video pendek ini bisa memberi manfaat buat teman-teman pemula yang mau membangun dan juga yang mau melakukan rehab atau renovasi daripada RBW-nya kalau dianggap RBW-nya tidak berkembang dan dijadikan referensi di dalam membangun sebuah rumah walet. Oke, cukup sekian video ini. Saya ucapkan salam sukses dan salam sehat. Tetap jaga kesehatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.